adik-adik, apa kabar? Kita bertemu lagi di dalam acara Yesus Sayang Anak-anak. Ya, adik-adik pasti sudah tidak sabar untuk boleh mendengar firman Tuhan. Tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau bernyanyi. Lagu yang kita nyanyikan sesuai tema kita, yaitu Yesus Sayang Padaku. Kita nyanyikan dan membuat gerakannya. Jika adik-adik di rumah, adik-adik boleh berdiri sambil membuat gerakannya. Yesus sayang padaku, Alkitab memberitahu, meski ku kecil lemah, tapi Yesus sayanglah. Yesus Tuhanku sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Sekali lagi. Yesus sayang padaku, Alkitab memberitahu, meski ku kecil lemah, tapi Yesus sayanglah. Yesus Tuhanku sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Ya, baik sekali ya adik-adik. Kita juga mau menyanyikan lagu Ku Cinta Keluarga Tuhan. Ya, teksnya sudah ada di kolom komentar. Jadi, kita ini adalah keluarga Tuhan. Walaupun kita tidak satu mama atau satu bapak, tapi kita satu keluarga di dalam Tuhan. Siapa yang sudah dilahirbarukan adalah keluarga Tuhan. Oleh karena itu kita naikkan pujian kita ini, Ku Cinta Keluarga Tuhan. Cinta keluarga Tuhan terjalin mesra sekali, semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Keluarga Tuhan, keluarga Tuhan, keluarga yang menjadi berkat. Semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan, ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Allah, ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ya, sekarang lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur ya Tuhan. Tuhan memberikan kepada kami kesehatan, damai sejahtera, dan juga kesempatan untuk hari ini kami boleh bersama-sama mendengarkan firman Tuhan di dalam acara Yesus Sayang Anak-anak. Tuhan Yesus, kami memohon
kiranya Engkau mau berbicara kepada kami. Pakailah guru kami yang akan memberitakan firman-Mu kepada kami. Kami rindu untuk mendengar ya Tuhan, supaya kami boleh mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Nyatakanlah terus diri-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah permohonan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Sekarang kita mendengarkan firman Tuhan. Halo adik-adik semua, sebelum kita mendengarkan cerita Alkitab sore hari ini, Bang Jos dan Miss Monica mau buat satu pertunjukan. Tapi bukan pertunjukan sebenarnya, tapi satu peragaan. Ayo Miss Monica coba ke sini. Ya adik-adik, sekarang Bang Jos akan tutup mata Miss Monica dulu. Jadi Miss Monica balik kanan dulu biar Bang Jos tutup matanya. Sudah nggak kelihatan kan? Ya. Sekarang balik kanan. Adik-adik, Bang Jos sekarang mau minta jawaban dari Miss Monica ketika Bang Jos berikan satu barang. Kira-kira Miss Monica bisa jawab atau tidak ya? Coba kita lihat. Sekarang Miss Monica coba pegang ini. Kira-kira ini apa? Remote. Ya betul ya, kali ini betul, ini adalah remote. Kita coba lagi. Kalau ini Buku. iya buku kecil ya. Ini juga benar. Kalau ini itu apa? Kunci. Iya, kunci apa kira-kira? Kunci mobil. Iya, betul, kunci mobil sama gantungannya. Coba kita tanya dua lagi. Yang dua terakhir, coba Miss Monica pegang ini. Ini jam. Iya, betul ya. Ternyata Miss Monica pintar meskipun matanya tertutup. Ini yang terakhir, kira-kira Miss Monica bisa tidak tebak ini apa? Apa ya? Tidak tahu. Tidak tahu. Karena memang ini susah karena ini ada dilapisi dengan tisu. Tapi baiklah, terima kasih Miss Monica. Penutup matanya dibuka. Baiklah, kita akan masuk pada cerita kita pada hari ini. Adik-adik, tadi yang terakhir Miss Monica tidak bisa jawab ini apa. Memang tadi Bang Jo sengaja lapisi sesuatu dengan tisu. Adik-adik coba kalau kita buka, isinya apa ya? Nah, isinya tomat. Nah, pantesan Miss Monica nggak tahu karena memang dilapisi dengan tisu, ditutup dengan tisu. Nah, anak-anak dan adik-adik semua, hari ini kita mau belajar bagaimana seorang yang buta mencoba menyentuh sesuatu yang penting. Apakah dia bisa tahu dengan jelas atau tidak? Ya, hari ini kita akan belajar tentang Allah memilih Yakub untuk menjadi bagian dalam keluarganya. Apa judulnya adik-adik? Allah memilih Yakub untuk menjadi bagian dalam keluarganya. Sekarang kita melanjutkan cerita berurutan. Cerita yang sudah kita dengar sebelumnya
sekarang kita masuk lagi meneruskannya. Kalau minggu sebelumnya, di waktu-waktu sebelumnya, adik-adik sudah pernah dengar cerita tentang Abraham mempersembahkan anaknya bernama Ishak. Adik-adik bisa lihat gambar di depan kan? Saat itu Abraham mengorbankan anaknya Ishak. Tapi apa yang terjadi ketika Bapak Abraham hendak menyembelih anaknya? Tuhan di sorga berseru, Abraham, jangan engkau apa-apakan anak itu. Jadi Abraham tidak jadi mengorbankan anaknya, sebab Tuhan telah menyediakan korban, yaitu seekor domba. Ishak tidak jadi disembelih, tapi seekor dombalah yang disembelih menjadi korban penggantinya. Adik-adik, tidak lama setelah itu Ishak pun bertumbuh dewasa. Makin lama dia menjadi makin besar. Dan ketika dia sudah besar seperti gambar di depan, Bapak Abraham ingin mencarikan seorang istri bagi Ishak. Tapi Bapak Abraham tidak mau istrinya itu diambil dari orang-orang Kanaan di tempat Bapak Abraham tinggal. Karena apa? Karena orang-orang Kanaan tidak percaya kepada Tuhan Allah. Mereka malah menyembah berhala. Anak-anak tahu apa berhala? Patung-patung yang terbuat dari tanah liat, yang terbuat dari kayu. Mereka menyembahnya, bukan menyembah Tuhan Allah. Makanya Abraham tidak mau Ishak mendapat istri dari orang-orang seperti itu. Lalu kemanakah Abraham menyuruh untuk mencari calon istri Ishak? Bapak Abraham menyuruh pembantunya untuk pergi ke tempat yang jauh, ratusan kilometer. Di mana tempatnya? Nama tempatnya adalah tempat saudaranya, yaitu Nahor. Di mana tempat tinggal Bapak Nahor? Tempat tinggalnya di daerah Mesopotamia. Kalian lihat bisa gambar di depan ya. Jadi Abraham sekarang bertempat tinggal di Hebron di daerah Kanaan, menyuruh pembantunya pergi ke tempat saudaranya di daerah Mesopotamia. Jadi pembantu itu akhirnya pun berangkat ke tempat yang disuruh Bapak Abraham. Dia bawa untanya 10, dia bawa barang-barang yang mahal, yang berharga ke tempat saudara Bapak Abraham bernama Nahor. Jadi adik-adik ingat ya, nama saudara Bapak Abraham adalah Nahor. Dia tinggal di Mesopotamia dan keturunannya lah yang akan menjadi istri dari Ishak, anaknya Abraham. Adik-adik tahu apa itu keturunan? Ya, keturunan itu anak, cucu, itu disebut keturunan. Dan akhirnya sampailah pembantu Bapak Abraham di satu tempat. Di tempat itu ada sumur. Biasanya di tempat itu perempuan-perempuan datang mengambil air. Dan saat itu pembantu Abraham berdoa, Tuhan, aku sudah sampai di sini. Dan aku berdoa kiranya Tuhan mengutus seorang perempuan yang menjadi istri Ishak, anaknya tuanku Abraham. Kiranya bila nanti aku minta tolong untuk diberikan air, dia akan langsung berkata, aku akan memberikan engkau minum beserta unta-untamu. Nah, ini doa pembantu Abraham. Dia minta supaya ada seorang perempuan yang beri dia minum dan juga unta-untanya. Dan tidak lama setelah itu ada seorang perempuan datang. Dia hendak mengambil air. Lalu sampai di situ pembantu tadi berkata, "Hai Nona,
tolong berikan aku air. Kira-kira apa jawaban perempuan ini adik-adik? Benar adik-adik, jawabannya seperti yang didoakan oleh pembantu Bapak Abraham tadi. Perempuan ini berkata, ya, aku memberikan engkau minum dan juga aku berikan unta-untamu minum sepuasnya. Melihat peristiwa itu pembantu Abraham senang sekali karena doanya dijawab Tuhan dan Tuhan memberikan tanda kepadanya. Dan akhirnya perempuan itu pun mengajak pembantu Abraham masuk ke rumah bertemu keluarganya. Dan langsunglah bercerita pembantunya, demikianlah tadi aku berdoa dan demikianlah yang terjadi. Mendengar cerita pembantu Abraham, keluarga perempuan tadi pun sangat senang dan berkata, hal ini pasti datang dari Tuhan. Maka bawalah perempuan ini kepada Tuan Abraham untuk menjadi istri anaknya. Maka keesokan harinya pun pembantu Abraham membawa perempuan yang ditemuinya di dekat sumur tadi. Namanya adalah Ribka. Ya, siapa namanya? Ribka. Mereka bawa Ribka bertemu dengan Tuan Ishak, anaknya Abraham. Dan Ishak pun mencintai Ribka dan mereka menikah. Dan mereka berdoa supaya Tuhan memberikan mereka anak. Setelah 20 tahun, maka Tuhan Allah pun memberikan mereka anak. Setelah 20 tahun menunggu, maka Tuhan Allah memberikan mereka anak. Dan waktu lahir, ternyata Tuhan Allah tidak hanya memberikan seorang anak, tapi memberikan 2 orang anak yang kembar. Adik-adik bisa lihat gambar di depan ya. Masa kelahiran mereka bersamaan. Mereka kembar. Yang lahir pertama adalah Esau. Yang kedua namanya Yakub. Tapi Tuhan Allah telah berkata kepada Ribka bahwa yang lahir kedua akan menjadi yang pertama. Maksudnya anak yang lahir kedua itu akan menguasai anak yang pertama. Kok bisa ya? Biasanya kan pada zaman Abraham, anak sulung atau anak yang lahir pertama itu menjadi pemimpin setelah ayahnya meninggal. Dan dia mendapat warisan 2 kali. Dia mendapat warisan lebih banyak dari saudaranya yang lain. Adik-adik tahu warisan ya? Warisan itu sesuatu yang berharga yang diturunkan dari orang tua. Itulah yang lebih banyak didapatkan oleh anak sulung. Tapi Tuhan Allah berkata, yang akan mendapatkan hak menjadi anak sulung adalah yang nomor 2, yaitu siapa? Yakub, bukan Esau yang pertama. Tuhan di sini telah menetapkan memilih Yakub untuk menjadi bagian dalam keluarganya. Inilah ketetapan Tuhan untuk memilih Yakub menjadi orang yang mendapatkan berkat Tuhan. Dan di sini adik-adik, Yakub bukan saja nanti mendapatkan berkat seperti orang yang memimpin saudaranya atau orang yang mendapatkan harta lebih banyak dari orang tua, tidak. Tetapi dia juga mewarisi, mendapatkan berkat yang diterima oleh Abraham. Karena Tuhan Allah sudah pernah berjanji kepada Abraham. Apa itu janjinya? Janjinya kepada Abraham ialah keturunanmu akan banyak sekali di muka bumi. Engkau akan mendapatkan tempat tinggal yang baik dan engkau akan menjadi berkat bagi semua orang di dunia ini. Nah, berkat seperti inilah yang juga diterima oleh Yakub karena dia dipilih oleh Tuhan Allah. Anak-anak, kalian pernah lihat saudara kembar tidak? Apakah anak kembar itu selalu terlihat sama? Tidak.
kita lihat di sini Esau dan Yakub berbeda. Kesukaannya pun berbeda. Kalau Esau, gambar yang di sebelah kanan ya, Esau ini badannya berbulu. Dia suka berburu. Dia suka di luar kemah berpetualang. Badannya besar. Tapi Yakub tidak. Dia orangnya tenang, lebih suka tinggal beraktivitas di sekitaran kemah. Dan badannya juga licin halus, tidak seperti kakaknya Esau. Inilah mereka yang berbeda. Pada suatu hari, Yakub sedang memasak makanan. Makanan yang merah-merah, wah enak sekali. Dan saat itu kakaknya Esau pun baru pulang dari hutan berburu. Sudah capek seharian berburu dan tidak dapat apa-apa. Maka dia pun berkata kepada adiknya, Yakub, berikanlah aku makanan yang kau masak itu. Tapi apa kata Yakub? Yakub tidak mau langsung kasih. Dia berkata, kakak Esau, saya akan memberikan makanan ini kepadamu, tetapi engkau harus menjual hak kesulunganmu kepadaku. Kata Yakub. Mendengar permintaan Yakub, Esau pun anggap sepele. Ya sudah, adik Yakub, kepadamu saja kujual hak kesulunganku. Untuk apa juga hak kesulungan kalau nanti saya mati tidak makan? Kata abangnya, yaitu Esau. Jadi di sini adik-adik, Esau menganggap hak kesulungan itu adalah hak yang tidak penting. Dia menganggap ringan, dia menganggap rendah. Nah, selanjutnya adik-adik, bertahun-tahun lamanya orang ini pun menjadi semakin dewasa. Dan bapaknya, yaitu siapa nama bapak Esau dan Yakub? Ishak. Semakin tua, matanya menjadi buta. Dia tidak bisa lihat apa-apa lagi. Matanya tidak lagi berfungsi, tapi telinganya dan semuanya masih berfungsi, tapi matanya sudah buta. Maka karena dia sudah tua, Ishak pun berpikir, aku sudah tua, sebentar lagi aku akan mati. Maka baiklah, sebelum aku mati, aku memberikan berkatku kepada anakku yang kukasihi. Adik-adik, siapa anak yang dikasihi oleh Yakub? Apakah Yakub? Bukan, tetapi Esau. Karena Esau sering berburu dan membuat makanan yang enak untuk bapaknya. Bapaknya sangat senang makanan enak-enak. Makanya dia sangat sayang kepada Esau. Dan saat itu dia berkata kepada Esau, nak, pergilah berburu, tangkaplah binatang buruan, dan olahlah makanan itu yang enak supaya aku makan. Dan setelah itu aku akan memberkatimu. Nah, mendengar itu Esau langsung pergi mencari binatang buruan. Tapi Ribka, ayahnya Esau dan ayahnya Yakub, yaitu istrinya Ishak, mendengar apa yang dikatakan bapak Ishak. Dia mendengar, wah, ini pasti akan terjadi, yaitu suamiku, yaitu Ishak memberkati anak Esau, anak yang bernama Esau. Maka mendengar itu, Ribka pun langsung menemui Yakub. Dia berkata, Yakub, saya tadi mendengar bapakmu mau memberkati Esau. Tapi sebelum dia diberkati, dia sedang mencari binatang untuk diolah menjadi makanan. Maka sekarang engkau siap-siaplah. Aku akan memasak makanan yang digemari ayahmu dan engkau akan memberikannya supaya engkau diberkati. Tapi jawab Yakub, ya kan susah ibu, kan badanku tidak berbulu seperti badan abang Esau.
wah, susah. Di sini Yakub dia memang nggak mau atau dia takut? Dia takut. Makanya dia bilang sama ibunya, bagaimana nanti, kan saya tidak punya bulu di badan seperti abang Esau. Tapi ibunya bilang, tenang saja, aku yang bertanggung jawab. Aku akan berikan kepadamu bajunya Esau, supaya ayahmu pun percaya kalau engkaulah Esau. Maka setelah itu, setelah makanan dimasak, Yakub pun memberikan makanan kepada ayahnya. Dan kita lihat Yakub sudah pakai bajunya Esau yang ada bulunya. Lalu Yakub berkata, ayah, ini makanan sudah siap, makanlah supaya bapak memberkatiku. Tapi bapak Ishak agak sedikit heran. Maka dia berkata, kesinilah nak, mendekatlah. Maka Yakub mendekat dan Ishak pun memegang tangan Yakub. Oh, ini tangannya tangan Esau. Tapi kok tadi suaranya suara Yakub? Maka bertanyalah Ishak, betulkah engkau anakku Esau? Betul bapak, kata Yakub. Kok cepat sekali dapat binatang buruan? Ya, karena Tuhan Allah menolongku, kata Yakub. Wah, di sini Yakub berbohong ya. Dia membohongi ayahnya. Dan ayahnya tidak tahu. Sehingga ayahnya pun memberkati Yakub. Banyak berkat yang diberikan kepada Yakub, seperti berkat yang diterima oleh Abraham. Dan tidak lama setelah itu, baru saja Yakub keluar dari tempat ayahnya, siapa yang datang? Abangnya datang, si Esau. Dia berkata, bapak, makanan sudah kusiapkan, makanlah supaya bapak memberkatiku. Tapi Ishak pun terdiam. Dia berpikir, aduh, apa ini gerangan? Siapakah tadi yang sudah memberikan aku makan? Dan siapakah yang sudah aku berkati? Wah, ternyata Ishak bapaknya dan Esau tahu ternyata Yakub telah membohongi ayahnya, telah membohongi Esau, dan dia telah diberkati. Maka marahlah Esau. Dia marah sekali. Dan dia berkata, bapak, apakah masih ada berkat bagiku? Jawab bapaknya, sudah tidak ada nak. Semua berkat udah sama adikmu. Tapi kalau memang engkau nanti berusaha, engkau juga bisa dapatkan berkat. Aduh, mendengar itu Esau pun marah sekali. Satu berkat pun tidak ada lagi. Maka di hatinya sangat marah. Dan dia pun berencana membunuh adiknya. Tunggu, kalau bapak mati, aku akan bunuh engkau, kata Esau. Tapi karena ibunya tahu, maka ibunya pun menyuruh Yakub untuk pergi ke daerah yang jauh, di tempat tinggal saudaranya, di kampung halaman ibu Ribka. Maka Yakub pun pergi. Dia di sana lama sekali, sekitar 20 tahun. Dia tidak sempat lagi bertemu dengan ibunya karena ibunya sudah meninggal. Adik-adik dan anak-anak sekalian, hari ini kita sudah mendengarkan bagaimana satu keluarga yang kacau. Ini keluarga yang banyak melakukan dosa. Ishak, Yakub, Ribka, Esau, mereka berbuat dosa. Mereka saling menyakiti. Tapi mereka tetap dipelihara Tuhan. Anak-anak, cerita kita berhenti di sini, tapi cerita tentang keluarga Ishak tidak berhenti di sini. Minggu depan kita akan lanjutkan tentang cerita bagaimana Tuhan mengubah hati Yakub, mengampuni Yakub, dan memakai Yakub untuk menggenapi rencana Tuhan. Tapi adik-adik juga kita perlu ingat bahwa di cerita ini kita tahu bagaimana
dosa itu membuat kekacauan di keluarga, saling menyakiti, membuat abang Esau mau membunuh adiknya. Tapi Tuhan tetap mau pimpin keluarga ini untuk melaksanakan rencana Tuhan. Adik-adik, demikian juga di dalam keluarga kita. Apakah keluarga kita sempurna? Tidak. Keluarga kita juga tidak jauh berbeda dengan keluarga Bapak Isa. Kita bisa saling menyakiti, kita bisa saling berbohong dan menimbulkan kekacauan. Tapi kita lihat ternyata Tuhan itu setia. Tuhan itu baik. Meskipun kita berdosa, Dia tetap mau pimpin hidup kita semua. Padahal kita tadi kalau mengucapkan kata-kata yang menghina, yang menyakiti orang lain, dan orang lain berkata jangan bicara seperti itu, kita memang bisa sedih, tapi ucapan itu tidak bisa ditarik lagi adik-adik. Kalau kita berbohong, kalau kita menyakiti orang lain, kita tidak bisa lagi tarik ucapan itu. Makanya sekarang yang perlu bagi kita ialah minta ampun kepada Tuhan Allah. Tuhan Yesus sudah rela mati di atas kayu salib untuk kita orang berdosa. Kita yang berbohong, kita yang menyakiti orang lain. Tapi Tuhan Yesus berkata, datanglah kepadaku, dosamu diampuni di atas kayu salib. Maka adik-adik, marilah kita datang kepada Tuhan Yesus. Kita mau minta ampun. Bukan saja kepada Tuhan Yesus kita minta ampun, tapi juga kepada teman-teman kita yang kita pernah sakiti. Adik-adik, mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih sore ini kami belajar dari satu keluarga, yaitu keluarga Bapak Isa. Kami sendiri melihat bagaimana ada dosa, kekacauan di dalam keluarga ini. Tapi kami bersyukur ada Tuhan yang setia, yang terus memimpin keluarga ini. Maka demikian juga kami Tuhan dalam keluarga, kami juga ada melakukan kesalahan, melakukan dosa. Maka kami minta ampun dan tolonglah supaya kami dapat datang kepada Tuhan Yesus dan minta ampun. Dan juga kami dapat pergi ke orang, ke saudara kami yang pernah kami sakiti supaya kami minta ampun. Terima kasih Tuhan untuk sore hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Baik adik-adik, cerita kita sudah selesai. Sampai ketemu lagi di hari esok di jam yang sama. Shalom.